Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi kami mengenai learning disorder atau gangguan belajar. Materi kami terdiri dari sejarah gangguan belajar, definisi gangguan belajar, jenis dan ciri gangguan belajar, serta penyebab dari gangguan belajar. Sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yakni Dedo Fitrananta Tridana, Putri Wirdawati Ningsih, dan saya sendiri, Zela Caroline Septiwenda. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, hari ini saya akan membaca tentang sejarah gangguan belajar. Kondisi disleksia sudah dikenal sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Adalah Oswald Beckhart yang pertama kali mengidentifikasinya di tahun 1881. Dan selanjutnya terminologinya disleksia diajukan pertama kali oleh Rudolf Berlin, seorang oftalmologis di Jerman tahun 1887. Kemudian pada tahun 1896, Finlay Morgan menerbitkan tulisan tentang congenital world blindness di British Medical Journal pada tahun 1890 sampai 1900-an. James E. Selwood menerbitkan berbagai jurnal kedokteran mengenai congenital world blindness. Selanjutnya, berbagai penelitian dilaporkan terkait dengan teori multisensorisnya. Kemudian, peneliti tentang phonological awareness dan Galaburda serta Kemper dengan membahas tentang neuroanatomi dari disleksia. Terima kasih. Baik, saya Zela. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi gangguan belajar. Gangguan belajar adalah keterbelakangan yang dialami oleh anak untuk menafsirkan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Gangguan ini sering disebut dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan kondisi di mana anak tidak dapat belajar secara wajar karena adanya hambatan atau gangguan dalam belajar. Pengertian ini memberikan penekanan bahwa kesulitan belajar terjadi pada anak-anak karena adanya faktor yang melatar belakangi. Faktor yang melatar belakangi ini bisa datang dari dalam diri anak ataupun dari luar diri anak. Pada dasarnya gangguan belajar ini tidak dapat dikenali secara lahiriah. Artinya, anak yang menderita gangguan belajar secara fisik dia terlihat baik-baik saja dan tidak menunjukkan adanya kekurangan. Namun, inti dari kesulitan belajar yang dialami anak ini, mereka tidak bisa memperoleh pemahaman dalam belajar serta mengakibatkan prestasi mereka menurun, bahkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, materi selanjutnya tentang jenis dan ciri dari gangguan belajar. Seperti yang kita tahu, jenis gangguan belajar itu ada 3, yakni disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Saya akan menjelaskan mengenai disleksia dan diskalkulia. Disleksia merupakan gangguan yang berhubungan dengan kesulitan dalam membaca. Brain mendefinisikan disleksia sebagai suatu sindrom kesulitan dalam mempelajari komponen kata dalam kalimat serta kesulitan dalam mengorganisasikan suatu kata ke dalam kalimat. Kemudian anak juga akan sulit belajar mengenai segala sesuatu tentang waktu, arah, dan masa. Kesimpulannya, anak yang mengalami gangguan disleksia ini akan sulit dalam membaca, menulis, mengucapkan suatu kalimat, dan terkadang sulit dalam memberikan kode mengenai angka ataupun huruf. Adapun karakteristik dari gangguan disleksia yang dialami anak, yang pertama, anak akan sulit menulis dan membaca. Yang kedua, anak akan sulit untuk mengorganisir atau memahami waktu. Yang ketiga, anak akan sulit mengingat urutan-urutan nomor serta sulit untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Kemudian, anak akan sulit belajar dan memahami suatu ucapan dan tulisan. Kemudian, anak akan cenderung mengulang kembali suatu tulisan atau ucapan dengan cara membaca kata demi kata. Jadi anak tidak bisa membaca atau menulis suatu kalimat secara langsung
mereka akan cenderung menggejanya satu persatu. Jenis gangguan belajar selanjutnya adalah diskalkulia. Diskalkulia merupakan gangguan matematika, di mana gangguan matematika ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, keterampilan linguistik. Keterampilan linguistik ini berhubungan dengan mengerti mengenai istilah matematika dan mengubah masalah tertulis menjadi simbol matematika. Yang kedua adalah keterampilan perseptual. Keterampilan perseptual berhubungan dengan kemampuan dalam mengenali dan mengerti simbol dan mengurutkan kelompok-kelompok angka. Kemudian yang ketiga ada keterampilan matematika, berhubungan dengan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar serta urutan operasi dasar. Kemudian yang keempat ada keterampilan atensional, berhubungan dengan menyalin angka dengan benar dan mengamati tentang simbol-simbol dalam operasi. Kemudian karakteristik dari diskalkulia sendiri, yang pertama anak akan sulit berkomunikasi dengan lingkungan sosial. Yang kedua ada abnormalitas persepsi visual, mereka akan sulit untuk menjumlahkan dua kelompok angka. Mereka akan cenderung menghitung satu persatu terlebih dahulu dua kelompok angka tersebut, barulah mereka akan menjumlahkannya. Yang ketiga, anak hanya akan menghafal bilangan, namun mereka tidak mengerti makna dari bilangan tersebut. Kemudian yang keempat, anak akan sulit dalam mengenali dan memahami simbol-simbol. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Putri. Selanjutnya, gangguan belajar disgrafia akan dijelaskan oleh saya, Putri Wiardabatiningsih. Nah, disgrafia didefinisikan oleh Santrok sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia ini digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Nah, anak-anak yang mengalami disgrafia ini mungkin saja menulis dengan sangat pelan, dan hasil tulisan mereka pun bisa jadi sangat susah untuk dibaca. Dan mereka melakukan kesalahan ini bisa jadi karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Untuk mengetahui seperti apa anak-anak yang mengalami disgrafia, dapat kita lihat melalui karakteristik anak yang mengalami disgrafia. Yang pertama, adanya ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua, saat anak menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya ini masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya masih tidak proporsional. Yang keempat, anak terlihat sangat berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, ataupun pemahamannya ini lewat tulisan. Kelima, anak sulit memegang alat tulis, yaitu pena ataupun pensil. Cara dia memegang alat tulis ini seringkali terlihat terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Keenam, ketika sedang menulis, anak suka berbicara pada dirinya sendiri, bahkan sering memperhatikan tangan yang dia pakai untuk menulis. Ketujuh, cara dia menulis tidak konsisten, bahkan ketika dia menulis, huruf yang dia tulis selalu keluar dari garis dan tidak proporsional. Dan terakhir, ketika si anak diminta untuk menulis tulisan yang telah ada, si anak sering mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan belajar. Sebagian ahli berpendapat bahwa gangguan belajar disebabkan oleh gangguan saraf atau fungsi otak. Menurut Jamarah tahun 2002, ada faktor lain dari kesulitan belajar yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu faktor anak didik, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun, secara umum gangguan belajar hanya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dalam diri anak atau internal dan faktor dari luar diri anak atau eksternal. Faktor internal dapat berupa gangguan susunan atau fungsi saraf dan kurangnya motivasi dalam diri anak. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa keadaan lingkungan sekitar yang kurang mendukung, seperti teman sebaya, orang tua, guru, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai.